Pernah nggak kepikiran kenapa sawit Indonesia yang katanya emas hijau malah sering dituduh penyebab deforestasi dan dilarang masuk ke Eropa? Padahal ekspor sawit kita menyelamatkan devisa negara. Nah, sekarang ada aturan baru dari Uni Eropa namanya EUDR dan ini bisa jadi game changer besar untuk petani sawit kecil di Indonesia. Di video ini kita bakal kupas habis apa itu EUDR, kenapa bisa bikin panik petani, apa hubungannya dengan perjanjian dagang EU-SEPA antara Indonesia dan Uni Eropa yang baru aja mencapai kesepakatan setelah 10 tahun berunding. Dan strategi apa yang harus kita tempuh supaya petani nggak jadi korban aturan luar negeri. Tonton sampai habis biar lo dapat insight-nya. EUDR berlaku akhir 2025. Wajib untuk semua ekspor produk pertanian yang masuk ke Eropa. Sawit, kayu, kopi, kakao, dan lain-lain. Tujuannya hanya impor produk yang bebas deforestasi. Syarat utamanya, produk tidak boleh berasal dari lahan yang ditebang setelah 31 Desember 2020. Legal menurut hukum lokal, harus bisa ditelusuri sampai lokasi kebun. Masalahnya, petani sawit di Indonesia masih banyak yang kebunnya belum punya GPS, belum punya legalitas tanah, apalagi ngerti soal traceability. Ini yang bikin ribuan petani terancam nggak bisa ekspor ke Eropa. Berat banget bro, aturan ini buat petani sawit Indonesia. Setelah 19 putaran perundingan dan memakan waktu 10 tahun, akhirnya perjanjian EU-SEPA disepakati juga. SEPA atau Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Uni Eropa disepakati politiknya Juli 2025 ini. Target pendatanganan resminya itu September 2025. Tujuan SEPA itu turunkan tarif ekspor, buka pasar Eropa. Tapi tanpa comply EUDR, tarif 0% pun percuma, barang tetap ditolak di pelabuhan Eropa. Artinya, SEPA bisa buka jalan tol, tapi EUDR adalah portal digitalnya. Kalau petani nggak bisa tunjukin pas legalitas dan bebas deforestasi, ya tetap nggak bisa lewat. Apa yang harus dilakukan petani supaya lolos EUDR? Yang pertama, punya peta kebun atau geotagging. Yang kedua, legalitas tanah, sertifikat, SKT, atau bukti penguasaan. Yang ketiga, masuk rantai pasok resmi, kerjasama korporasi atau pabrik. Yang keempat, ikut sertifikasi ISPO atau RSPO. Yang kelima, gunakan platform traceability digital. Tapi ini semua butuh biaya dan pendampingan. Kalau dibiarkan jalan sendiri, petani kecil nggak akan sanggup. Inilah kenapa pemerintah harus turun tangan. Strategi pemerintah untuk hadapi ini yaitu percepatan ISPO untuk petani kecil pakai dana BPD PKS, pendataan GPS dan legalitas kebun rakyat, pengembangan sistem digital traceability nasional, kampanye edukasi besar-besaran soal EUDR, diplomasi agar Eropa akui ISPO, bantuan dana operasional untuk koperasi petani. Semua ini harus jalan bareng, nggak bisa sektoral. Kalau nggak, kita bakal lihat petani sawit makin tersingkir dari rantai pasok global hanya karena nggak ngerti GPS atau nggak punya sertifikat. Sawit rakyat sama dengan penyelamat ekonomi desa. Kalau petani kecil bisa comply EUDR, maka mereka bisa naik kelas. Justru EUDR bisa jadi peluang untuk bersih-bersih supply chain dan naikkan harga TBS. Indonesia harus punya keberanian paksa ISPO diakui dunia.
bukan tunduk ke sertifikasi asing. Daripada EUDR jadi mimpi buruk, kenapa nggak kita ubah jadi peluang? Indonesia harus push balik, bukan cuma comply, tapi pimpin dalam keberlanjutan. Sawit bukan masalah, tapi solusi masa depan kalau dikelola benar. Kalau lu suka konten begini, klik like, share, dan subscribe. Kalau lu petani atau anak petani, kasih tahu teman-teman lo, sekarang waktunya kita rebut pasar dunia, bukan ditendang dari sana. Ingat, petani kecil, harga besar, masa depan bangsa. Segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!